anak-anak tuh harus merdeka ya. Merdeka yang di sini adalah orang yang telah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Pengalaman paling berkesan yang pernah Kak Dik Doang rasakan selama mendampingi anak-anak di sini? Bagi gue sih bersama dengan mereka semuanya indahnya. Kenapa namanya Kandang Jurang Doang? Safe space aja buat anak-anak, terus banyak ruang-ruang. Hai Okezoners, hari ini spesial banget karena kita sedang merayakan Hari Anak Nasional dan tentunya Minzon nggak akan ajak Okezoners ke gedung sekolah biasa. Hari ini kita ke tempat yang beda banget, Kandang Jurang Doang. Nah sekilas memang terlihat seperti taman bermain ya, tapi sebenarnya disinilah anak-anak belajar tentang hidup, tentang mimpi dan juga tentang bahagia. Yuk langsung aja kita ke dalam. Ya kalau kita lihat di sini Okezoners, suasananya tuh asri banget, banyak pepohonan rindang yang hijau dan juga rerumputan yang tentunya suasana alamnya terasa banget yang semakin menunjang suasana belajar buat anak-anak. Langsung aja kita temui yang punya tempat ini yuk. Pagi, Kak Dik Doang. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar nih? Aduh. Alhamdulillah, wasyukurlah. Sehat. Alhamdulillah. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. By the way nih Kak Dik Doang, Yes, makasih ya. banget nih kita udah diizinkan untuk main ke sini Sekolah Kandang Jurang Doang yang luar biasa asri banget tempatnya. Alhamdulillah, wasyukurlah. Wow. By the way nih, Okezoners, kita mau tanya-tanya nih sama Kak Dik Doang nih. Jangan nggak susah Fitri. Mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih yang mendasari Kak seorang Dik Doang nih mendirikan sekolah Kandang Jurang Doang ini? Ya sejujurnya ya, saya ini murid paling bodoh lah ya. Nggak ada prestasi, pernah nggak naik kelas. Nah saya berharap dengan membuat ini, tidak ada lagi anak-anak yang senasib dengan saya. Oke. Bodoh, nggak pinter, miskin ya. Jadi saya buat tempat ini biar orang-orang yang tersadar memiliki ilmu, ilmunya bermanfaat bagi dirinya, buat orang lain mau belajar mengajar di sini gitu loh, dengan sukarela gitu. Bisa ceritain nggak proses awal dan konsep awalnya tuh sekolah Jurang Doang ini seperti apa sih? Tepatnya ini tempat main ya. Sekolah itu kan tempat mengasah. Mengasah itu tidak harus di sekolah ya. Tapi main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan fashion, dengan gairah, dengan kecintaan, dengan kesenangannya. Cuma ujungnya kita tidak tahu tuh bakal jadi baik atau buruk. Makanya aku jadi pembimbing, jadi kakak, jadi orang tua, jadi sahabat bagi mereka lah gitu. Terus apa sih yang membedakan sekolah Jurang Doang ini dengan sekolah biasa tuh Kak? Ya jelas beda ya. Di sini kan perlu ini dulu ya, perlu latar belakang dulu ya. Betul. Saya ini mahasiswa terbaik di IKJ di angkatan 87 ya. Saya dapat nilai itu dosen-dosen tidak ada yang berani nyidang. Karena apa yang saya mau rencanakan tercapai. Mau bikin cover Iwan Fals, dibikin lah Iwan Fals. Bikin Anggun Sasmi, dibuatlah Anggun Sasmi. Dan semuanya nyata, real gitu loh. Real. Nah, begitu saya dapat terbaik, ya, saya nggak ambil ijazah saya. Kenapa tuh? Jadi kalau saya terbaik di kampus, harusnya juga terbaik di masyarakat. Kalau saya lulus, ambil ijazah, pasti bawaannya mau kerja. Orang punya ijazah tuh pasti girohnya pingin cari kerja. Tapi kalau kita punya talenta, bawaannya ingin membuat sesuatu, berkarya, menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah pengalaman apa yang didapat oleh anak-anak yang datang ke sini yang membedakan dengan anak-anak yang sekolah di sekolah biasa? Aku membuat ini nggak punya harapan sama sekali. Ya, karena saya membangunnya dengan cinta. Bagi saya cinta itu siap dibebani, mengasihi, menyayangi, melindungi. Yang ini penting. Memberi harapan tanpa pernah berharap. Jadi kalau saya masih berharap dari apa yang saya perbuat, tandanya saya tidak cinta, apalagi ikhlas ya. Jadi dengan ketulusan saya berharap semua yang hadir di sini kelak jalannya akan mulus, gitu aja. Kenapa namanya Kandang Jurang Doang?
Kandang itu cara menginterpretasikan manusia yang keliru memandang cinta. Jadi kalau dia suka sama burung kan dibeli tuh kandang, dikasih makan, dikasih minum, dikasih sangkar emas. Tapi kalau ditanya, hei burung, kamu mau kemana? Mau apa gitu di kandang itu? Mau apa kira-kira? Mau terbang. Maka tanamlah sebiji, sirami dia, lalu tumbuh daun, lebat, dan burung akan datang dengan sendirinya gitu loh. Tuh lihat suara burung, nggak ada kandang tapi ada suara burung. Tuh, ya kan? Itu artinya berilah dia kebebasan gitu, bukan sesuatu cinta yang mengikat. Yang berikutnya kandang, jurang ya. Kamu nanya jurang juga nggak? Iya kan kandang, jurang, ruang. Oke. Jurang itu tempat perpisahan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi si miskin dan si kaya. Nah di tempat ini aku nggak mau mereka itu berselisih, terjadi jarak. Mereka tuh kan tadi yang kaya, yang pakai mobil, pakai motor, melebur gitu. Nah doang itu selain nama saya, doang itu kan penggalan dari doa. Emang ini tumbuhnya dari doa-doa. Wah, luar biasa ya filosofi dari kandang. Yang bener nih ya. Oh iya dong, kandang cinta, Luar biasa. jurang tidak ada pemisah ya kan, doang berasal dari doa kan luar biasa itu bang. Itu kan Keren bagi banget, kamu Bang. yang perasa. Peka ya. Bagi orang yang merasakan mungkin Oh, beda lempeng ya. aja. Lempeng ya. Terus nih bang, apa sih pengalaman paling berkesan yang pernah Kak Dik Doang rasakan selama mendampingi anak-anak di sini? Bagi gue sih bersama dengan mereka semuanya indahnya. Cinta itu kelak akan melahirkan rasa tidak pernah mengenal lelah. Ini kan dari tahun 93. Kalau aku berdasarkan materi gitu ya, berdasarkan yang bisa bayar, enggak ini apa ya, kita belajar tulus lah. Apapun bersama mereka tuh semuanya indah. Kenapa seorang Dik Doang sangat peduli dan concern sama anak-anak? Anak-anak kan sesuatu yang sedang tumbuh. Dia kalau nggak dirawat jadi liar ya. Anak-anak itu kan 1 sampai 7 tahun usianya bermain. Yang kedua apa setelah bermain? Belajar. Main lagi. Nah yang ketiga baru apa? Oh, belajar. Main lagi. Oh, main lagi. Iya. Oh, main terus, main. Ya, nah kalau udah 7 sampai 14 tahun adalah usia emas untuk belajar. Makanya nih anak-anak nih kebanyakan yang 7 sampai 14 kita tanamkan apa aja masuk. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, main klarinet, piano, gitar, gampang masuknya. Kalau usianya sudah 14 sampai 21 tahun, kamu nasihatin apa dia nggak dengar. Kamu angkat tanganmu mengancam, sedikit mendakwah, lari dia ke teman-temannya. Karena itu usia bersahabat. Jadi mendidik anak tuh kita harus tahu momennya. Apa peran seni, alam, dan juga aktivitas yang diajarkan di sini? Ya seni itu keutamaan, seni itu keindahan. Kalau anak adalah cerminan masa depan bangsa, apa yang ingin seorang Dik Doang sampaikan buat pembuat kebijakan, pendidik, maupun orang tua nih di Hari Anak? Anak-anak tuh harus merdeka ya. Tapi definisi merdeka apa dulu? Kalau di zaman peperangan tentu terbebas dari penjajahan. Tapi merdeka yang di sini adalah orang yang telah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Jadi orang itu, anak itu dia tahu tentang norma-norma agama, ya, norma-norma kehidupan, tahu tentang adab. Dia paham, jangan sampai dia ngomong tentang kemerdekaan, dididik, penuh dengan disiplinan, tapi di lampu merah, merah tuh tanda apa? Berhenti. Dia lurus. Jadi benar-benar orang suka bilang di Eropa kok bukan Islam tapi lebih Tapi disiplin tertib. ya gitu ya. Nah jadi gitu teman-teman, ajarkan dia kebebasan yang bertanggung jawab. Ajarkan dia tentang yang harus dipahami ketika dia berada di kehidupan dan lain-lain. Oke. Seperti apa pengaruh media sosial nih dalam pembentukan karakter anak? Apakah memang masih ada sisi positifnya menurut Kak Dik Doang ini? Ya, jadi anak-anak tinggal diajarin aja yang boleh dan yang nggak boleh. Aplikasi apa yang bisa membuat dia menutupi segala kekurangannya. Misalkan kamu nggak bisa gambar orang ya.
Di situ kan banyak aplikasi mulai dari kartun, menggambar, ilustrasi. Jadi kerja jauh lebih mudah gitu loh. Sekali lagi, orang yang bisa bertahan di era sekarang adalah anak-anak yang bisa mengenal kode-kode digital ya. Jadi jangan anti digitalisasi ya. Thank you. Oke, Donor, sekarang kita tanya-tanya yuk sama orang tua yang menitipkan anaknya di kandang jurang doang. Nah, ini halo, selamat siang. Halo, Dengan Ibu siapa? Dinda. Ibu Dinda. Oke, Bu Dinda, selama menitipkan anaknya di sini, mengikuti kegiatan di sini, apa sih kesan-kesan dan mungkin ada perubahan apa dari anaknya gitu? Kalau anak saya sih dia memang suka explore ya. Explore, Jadi oke. tempat ruang terbuka itu dia sangat suka. Jadi memang saya selalu mencari ruang terbuka atau creative spaces untuk dia bisa bermain dan berkreasi gitu sih, Mbak. Oh, artinya memang ingin lebih kreatif lah ya. Iya, anaknya iya. ya. Nah, sebagai ibu nih, apa sih yang menjadi keresahan saat ini di tengah perkembangan teknologi, media sosial bagi Kayaknya anak-anak? mungkin lebih ke kayak mereka terlalu into gadget. Betul, jadi itu sih kekhawatiran saya yang paling utama. Apa nih harapan sebagai ibu nih buat negeri ini nih, terutama untuk menciptakan ruang yang aman buat anak-anak nih? Sebenarnya cuma nggak banyak sih Mbak, kayak safe space aja Safe buat space, anak-anak, terus banyak ruang-ruang memang yang didirikan dari komunitas atau bahkan Oke. pemerintah untuk anak-anak, jadi mereka explore, bisa bermain, berkreasi, aman di negaranya, gitu aja sih. Oke, yang menjamin tumbuh kembangnya menjadi lebih baik gitu ya? Bener Mbak. Oke, makasih banyak. Makasih Mbak. Selamat beraktivitas kembali. Makasih. Dadah. Dah. Halo, namanya siapa? Elmika, Siapa? Elmika, Elmika. Elmika gambar apa ini? kuda, Gambar kuda. Susah nggak? susah-susah gampang, Susah gampang. Emang suka gambar? suka, Senang nggak belajar di sini? seneng, Apa tuh yang bikin senang? seru soalnya aku hobi gambar. Oh, kamu emang hobi gambar. Makasih. Lanjut lagi gambarnya ya. Nah, oke Zoners, kita tanya-tanya yuk gimana hasil gambarnya adik-adik di sini yuk. Halo, namanya siapa? Namanya Anissa, Anissa. Anissa gambar apa tadi? kuda, Boleh lihat gambarnya? Wah, coba kasih lihat ke kakak. Wah, lucu ya. Apa nih temanya? kuda. Kuda aja ya. Kudanya lagi ngapain nih? Lagi berdiri aja lah ya. Senang nggak di sini? Senang, Senang. Emang suka gambar? suka. Oke, makasih. Kita cari Ya. lagi. Kita tanya lagi sama kamu. Namanya siapa? Al, Kamu gambar apa? gambar kuda. Boleh kasih lihat nggak gambarnya? Nah, itu. Suka gambar kuda? Susah nggak gambarnya tadi? Enggak, Kamu senang di sini? senang. Apa yang paling bikin kamu senang? Kuda, Kuda. Apalagi? Mewarnai suka nggak? suka. Oke, makasih ya. Nah, itu Oke Zoners, hasil gambar dari anak-anak yang ikut di sekolah kandang jurang doang ini. Wah, lucu-lucu banget ya gambarnya. Yuk, lanjut. Ya oke Zoners, Hari Anak Nasional tidak harus dirayakan dengan panggung yang megah, tapi cukup dengan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Jangan lupa saksikan terus Women Insight di YouTube official Okezone dan sampai jumpa. Dadah!